orang munafik, orang syirik, orang kafir, itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau mereka sudah nekat meninggalkan sholat, maka nilainya bisa munafik, mereka bisa syirik, bisa kafir. Karena musyrik itu Bapak, orang berbuat syirik itu kalau meninggal dia tidak tobat, ya pahala sholat tidak ada, hilang. Dia orang itu kalau sholat enggak, akhirnya enggak sholat. Terus kalau pertanyaan, saat gimana kalau orang itu meninggal, apakah wajib disolati? Ulama fikih niku berbeda pendapat. Ono sing tidak boleh disolati, ono sing ngarani boleh disolati karena dia masih Islam. Saiki logika kita Bapak nggih. Logika kita. Lek wong iku lho waktu urip gak gelem salat. Logika kita lho. Ketika dia meninggal, apa jaluk disolati kira-kira? Lha wong waktu urip lho gak gelem salat. Logika kita ya. Lah lek mati, umpama lho ana wong salat terus wonge diuripno maneh, mesti muring-muring, Pak. Mesti muring-muring. Lha apa kon? Lho aku nyolati awakmu. Wah aku lemah. Salat kok salati. Bisa terjadi seperti itu. Karena dia waktu hidupnya saja enggak mau salat. Dia tetap mati disolati. Kemurahan wong-wong iku. Ya, keluargamu perintahkan salat. Lalu sing sabar kon lek perintah untuk mengerjakan. Sabar niku ya napa nggih? Salat tepat pada waktunya itu berat tuh Pak. Berat itu. Krungu Allahu Akbar terus bergegas untuk cari air wudhu. Itu berat itu Pak. Kecuali wong sing khusyuk. Nggih. Wong sing khusyuk mboten. Sing khusyuk mboten sing salat dilu gak melek-melek merem mboten niku. Niku ngantuk niku. Nggih. Khusyuk niku definisinya menurut Allah itu di surat 2 ayat 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di surat 24 ayat 56 belum selesai Bapak. Kita masih bahas sholat yang sangat perlu ya, sangat penting sekali.
Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bagaimana sholat itu, kemudian kapan waktunya, lalu kapan dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana orang yang meninggalkan sholat itu? Diancam oleh Allah apabila mereka meninggalkan sholat. Begitu juga Rasulullah melalui sebuah sabdanya. Contoh ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, yang menghilangkan pembatas antara seorang muslim dengan musyrik dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau sudah meninggalkan sholat berarti sudah enggak, ya batasnya hilang udah. Artinya pembatas ini hilang, artinya tidak, sudah tidak jadi satu. Kalau sebuah keluarga itu putus. Di hadis yang lain juga riwayat Muslim, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, orang munafik, orang syirik, orang kafir, itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau mereka sudah nekat meninggalkan sholat, maka nilainya bisa munafik, mereka bisa syirik, bisa kafir. Karena musyrik itu Bapak, orang berbuat syirik itu kalau meninggal dia tidak taubat, ya pahala sholat tidak ada, hilang. Di hadapan Allah semua pahala yang pernah dilakukan, baik ibadah sosial, ibadah ghairu mahdho atau ibadah mahdho, hilang. Sebagaimana Allah berfirman di surat 39, itu Allah menjelaskan begini di ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat 65 surat 39. Apa terjemahkan? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Allah menyatakan pada Rasulullah, ya Rasul, saya wahyukan kepadamu, rupanya Al-Quran. Juga kepada nabi-nabi sebelum kamu ya saya beri wahyu. Semua isinya wahyu itu adalah ini, jika kamu mempersekutukan Tuhan. Kalau mempersekutukan Tuhan artinya berbuat syirik, dan itu berjalan terus sampai mati tidak bertobat, terus ya Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Nah di sini Bapak, hapus amalnya. Jadi ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho atau sosial hilang, tidak ada pahalanya. Kemudian dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi hidup sekali Bapak Ibu sekalian rugi, ya karena meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat ada lagi
sebuah hadis riwayat Ahmad, man taroka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, artinya sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Allah berjanji bahwa kalau sholatnya baik, dijanji oleh Allah lewat Rasulnya, seluruh amalannya akan menjadi baik. Kalau sholatnya itu sudah kelihatan buruk karena nggak memenuhi syarat atau sholatnya tidak tepat waktu, atau dia sholat tapi lalai, maka seluruh amalannya adalah menjadi buruk. Maka janji Allah lepas kalau dia apalagi meninggalkan sholat. Ada orang yang dikisahkan di dalam Al-Quran, besok itu ketika orang masuk surga itu kan ya alam ini tuh Bapak, alam begini. Besok surga itu namanya jannatun, itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kebun-kebun. Jadi surga itu rindang. Tapi gak bisa kita bayangkan rindangnya, itu gak bisa. Karena surga itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Surga itu belum pernah kita lihat, ya apa bentuknya, belum pernah kita dengarkan, ya apa ceritanya, belum pernah terdetik dalam hati. Tapi ada contoh yang dikabarkan sedikit oleh Allah tentang surga. Itu salah satu diantaranya, tajri min tahtihal anhar. Saking indahnya itu, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Terus ada gambaran lagi, wa azwajum mutahharatun waridwanu minallah. Dan dikai bujo-bujo yang diridai oleh Allah, disucikan oleh Allah. Ada gambaran lagi, buahnya itu mudah dipetik. Kalau tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan buah itu Bapak-Ibu sekalian selalu matang, dipangan terus, wongi nggak buang air besar, ngombe terus, wongi nggak buang air kecil. Karena di surga itu tidak ada WC, nggak ada WC. Bau surga itu dapat dibau perjalanan 500 tahun. Lama, 500 tahun loh, baunya sudah dibau. Bau surga itu sudah, wanginya itu sudah dapat dibau. Kalau ada WC-nya, lagi gak enak ambune Pak, mulai sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Manusia itu diciptakan oleh Allah berapa miliar, berapa triliun. Dan itu nanti akan dibangkitkan semua, baik yang mati dewasa, mati sedang dewasa, akan dewasa, atau mati kecil, atau mati dalam kandungan yang sudah sempurna. Bangkitkan semuanya. Nah, dikisahkan dalam satu ayat di surat 74, surat Mudatsir, ayat 40 sampai 43 itu Allah menyatakan ini, fi jannati yatasaalun. Karena di surga itu dikai dipan-dipan, duduk berhadap-hadapan. Karena di surga itu selama-lamanya, berarti ya cara duduk ya suwi itu Pak. Wong awake dhewe gak selamanya aja ya leye-leye, ya duduk-duduk, ya
begadang ya melehan ya ngelencer loh. Di surga itu juga nanti seperti itu. Tidak terikat. Jadi bebas. Diberi kebebasan luar biasa. Bahkan ada yang diberi rumah oleh Allah. Ada hadis itu riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Ana wong sing jange digekno omah. Bahasa kulo. Buruane wong nglakoni salat rawatib. Buruane wong nglakoni salat rawatib. Salat rawatib itu gak dilakoni ya gak dosa. Tapi lek dilakoni Rasulullah itu melakukan. Rawatib itu yang mengiringi salat fardu itu. Qobliyah dan ba'diyah. Ada jaminan. Di hadis itu juga disebutkan sapa sing salat 2 rakaat sebelum zuhur ana loro ya. 2 rakaat hukumnya muakkad, sing situ 2 rakaat hukumnya ghairu muakkad. Sing muakkad itu Rasulullah selalu melakukan, sing ghairu muakkad ya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Sapa sing salat 2 rakaat sebelum zuhur muakkad. Terus 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Nanti mari salam terus salat lagi 2 rakaat. Pinten? 4. Terus salat zuhur kan 4. Nggih. Mari ngono salat lagi ba'da zuhur 2 rakaat. Pinten? 6. Terus lagi salat ba'diyah maghrib ngeten iki yo. 2 rakaat. Pinten? 8. Kemudian salat rawatib lagi 2 rakaat setelah salat isya. Pinten? 10. 2 rakaat sebelum salat subuh. 12. Sapa sing iso nglakoni rutin, Pak Bu? Jumlah 12. 10 tambah loro. Dijanjikan oleh Allah dalam hadis nih dibuatkan rumah di surga. Eman ndak awake dhewe gak salat, dhewe yang nganggur. Mari salat lah omong-omongan. Berarti mbak ngomong-omongan. Salat berbuat baik itu harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa. Nanti kalau sudah menjadi miliknya, enggak usah maksa. Golei. Akhirnya lek gak salat itu kok rasane koyo ana sing gurung dilakukan. Nanten. Jadi berbuat baik itu jangan ngeteni halang golek soleh hidayah. Kapan oleh hidayah? Yo gak iso Pak Bu kalau gak digoleki hidayah. Wong syarate wong golek hidayah iku sungguh-sungguh kok. Sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah berfirman di surat 29 itu. Surat Al-Ankabut. Di ayat 69, ayat terakhir. Allah menyatakan ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini kira. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Nah, di sini berjihad itu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mencari keridhaan Allah. Terus ya Allah, Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. loh, baru ditunjukkan, baru diberi petunjuk oleh Allah di jalan Allah. Syaratnya sungguh-sungguh. Jadi nek surga iku ya tasalun Mbak takon. Sing ditakoni yo macam-macam takon jenenge takon. Takon tinakon. Bahasa mriki takon tinakon. Bahasa Indonesia tanya menanya. Ya.
Ya kadang tanya bojone, kadang tanya tanggane, kadang tanya koncone, ngoten lho, Bu. Anil mujrimin, lah iki pas sing ditakoni tentang orang-orang yang dosa. Nah, model pertanyaan ini niki di surat 37 surat As-Saffat ayat 50 sampai 55. Ini salah satu model pertanyaannya. Soalnya takone ya akeh, gak dilebokno Quran kabeh, Pak Bu. Gak dilebokno Quran kabeh. Dilebokno Quran kabeh ya gak apal tambahan panjenengan. Wong sakmene gak apal. Enggak hafal. Pemane dilebokno kabeh, boten, tambah boten hafal. Di ayat 50 Allah menyatakan ini, fa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Oh, sambil bercakap. Omong-omongan sampai kancane. Oke. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Ayat 51. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Nah, sing takon niku mang salah satu di antaranya ngomong. Sesungguhnya Nggih. aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Nah, iki pas sing takon sing duduno iki, duduno kancane. Bisa saja memberitahu tentang keluarganya, bisa saja memberitahu tentang orang yang lain, bisa saja memberitahu tentang pemimpinnya waktu itu, bisa juga memberitahu tentang rezim di waktu dia masih hidup, bisa kan? Omongannya akeh. Iki salah satu. Aku duwe kancaku lu muni ngene, yaqulu a innaka laminal musaddiqin, Yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Ana sing muni ngoten lho. Kon temenan yakin jange ana hari kiamat. Enten tiyang sing mboten percaya hari kiamat. Banyak. Nggih. Tandane wong gak iman sama hari kiamat itu apa? Kalau mereka mengerjakan suatu dosa itu gak wedi. Gak wedi. Ono blas niku. Gak wedi blas. Jadi merasa bahwa dirinya itu koyok gak ono sing memantau. Ngoten. Wis jenenge berbuat dosa iku masyaallah. Jagoan. Dilingno gak iso trimo. Nek dia mempunyai kekuasaan dilaporno dihukum. Nek duwe kekuasaan. Nek gak duwe kekuasaan wong iku kudu nuthuk ae, Pak. Ngoten. Bapak Ibu sekalian. Lalu pernyataan mereka selanjutnya, a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Nah, ini pakai logikanya, logika akalnya. Lah mosok awak wis mati wis dadi tanah tulang belulang. Kate dibangkitno maneh. Nek dina kiamat kan dibangkitkan. Ya. Pernyataan Allah kan dibangkitkan awwal marrah sebagai penciptaan pertama, penciptaan sekarang ini. Jadi kalau kita ini diciptakan sekarang ini, wajah kita seperti ini, daging kita seperti ini, tulang kita seperti ini, besok ya dibangkitkan Allah persis ini, Pak. Sak rambut-rambutnya podo, gak 12. Mono andeng-andenge ya andeng-andenge barang ngono.
dibangkitkan oleh Allah sebagaimana penciptaan awal. Nah, bagi orang yang menggunakan akal, bukan nakli loh ya, menggunakan akal, ya gak percaya. Makanya zaman Rasulullah itu pernah diprotes Rasulullah oleh salah seorang jenenge Al-As bin Wa'il. Protes Pak Bu. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti ini, Al-As bin Wa'il mulai cukup pacul, terus kuburan didahudui, golek tulang belulangnya, terus diadai di kresek apa biyen iso ana kresek kira-kira ya. Mungkin ana ya. Diwadahi ngeten dikonang Rasul. Allah menyindir dalam surat Yasin. Wa darabalana masalahu wa nasiya khalqah. Di surat 36 panjenengan pirsan. Ayat 78. Disindir oleh Allah. Nih. Wa darabalana masalahu wa nasiya khalqah. Mereka mengatakan, qala mayuhil idzama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Nah, dia itu lupa asalnya itu opo. Asalnya duduk tulang belulang malah. Nggih. Menungso asalnya apa? Banyu aku. Banyu asalnya. Air dhewe ini asalnya air. Binatang. Yo air asalnya. Tumbuhan. Yo air. Binatang yang ada di air. Ayo air. Anjane semuanya banyak dari air. Nah, Bapak Ibu sekalian, lali karo kejadiannya. Wonge ngomong ngeten. Dia berkata, Nggih. siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang? Nggih, karena menggunakan nggih. Dan telah hancur dulu. Loh, sing digawa tulang belulang. Sapa Muhammad sing iso menghidupkan tulang belulang sebenarnya? Kalau bahasa saya, yang masuk akal kamu ngomong itu Muhammad. Masa tulang belulang yang sudah hancur gini jadi dihidupkan lagi terus diberi pembalasan? Gak masuk akal. Menurut akali wong iku. Ngoten. Rasulullah jawaban langsung dari langit, Pak Bu. Ayat 79. Kul, ya Rasul jawaban. Yuhyi alladzi ansa'aha awwala marrah nih. Kata-kata yang akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Oke. Diciptakan di kali yang pertama dulu. Itu Tuhan Allah yang menciptakan. Nanti kamu akan dihidupkan lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Oke. Karena yang menciptakan makhluk itu Allah. Makanya Allah Maha tahu. Maha mencipta. Jadi wonge ngomong ngeten lho. Kon percaya nek tulang belulang iku jange diadili di hari pembalasan. Lalu di ayat 54 qala hal antum mutaliun. Di surat 37 tadi kembali ya. Di surat 37 ayat 54. Berkata pula lah dia, Nggih. maukah kamu meninjau temanku itu? Oh. Kon gelem tak kandhani tak dudono kancaku sing ngomong ngono iku. Saiki rupane nang neraka. Maka di ayat 55 Allah mengisahkan fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Di tengah-tengah neraka yang menyala. Bapak Ibu sekalian, digoleki wong surga niku lak fi jannah. Dalam surga itu kan tinggi, Pak. Tempat yang a'la. Neraka niku nang ngisor. Ngoten lho. Dadi wong surga iku iso ngomongane neraka ngoten. Akhirnya wong sing surga niku
Dijak delok-delok nan neraka. Lah pintu neraka kan akeh, Bapak. Ada 8. Goleki kabeh, ketemu akhirnya. Ngoten. Barang ketemu ditakoni, salah satu di antaranya sing ketemu niki. Ditakoni. Kembali di surat 74 niku. Surat 74 di ayat 42. Ada yang bertanya ngeten. Masalakakum fi sakor. Ayat 42. Nggih. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Nggih. Atau neraka? Lah apa kok mlebu neraka? Apa sebabnya awakmu kok sama mlebu neraka? Dan ada yang salah satu tanya dari penduduk surga itu. Mereka menjawabnya, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Oh, niki lho, Pak. Iya, aku biyen waktu nang donya gak sholat. Ya iki sing garae aku masuk neraka sakor. Padahal dia itu di dalam neraka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Tapi dijak omong-omongan itu menjawab. Bahkan di surat 7 nih, surat Al-A'raf, itu di ayat 44 itu ada kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na'am. Bentuke mriku mawon. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Nah, jadi penghuni surga niku berseru pada penghuni neraka. Nyerune ngeten lho. Dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kamu. Penduduk neraka, aku loh wis saleh sing biyen jare nek donya waktu dijanjikan kalau di surga itu mendapatkan kenikmatan. Aku saiki wis saleh kenikmatan. Ngoten. Niku monggo temriki ngoten diming-iming lho, nggih ya. Diming-iming. Napa diming-iming niku? Hah? Dipameri. Lalu wong takon ngeten. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Loh. Nah, awakmu jare biyen wong kafir iku wong musyrik iku lek mati gak tobat. Iki tambahan kula Pak Bu, gak ono ngono. Nggih, niki tambahan kula. Lek mati terus oleh neraka. Terus mendapatkan sengsaraan di neraka. Apa awakmu wis saleh? Ngoten. Aku wis saleh dijanjikan Allah. Awakmu wis saleh digebek kami Allah itu. Gak ono kalimat gebek mriki Pak. Kula dhewe niki Pak. Nggih. Wong jawab ngeten. Mereka penduduk neraka menjawab, Nggih. Betul oleh aku. Dadi ki nek surga, wong surga omong-omongan karo wong neraka. Iso. Dan dijawab oleh mereka. Oleh jawab ya runtun lho. Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena itu di ayat niki nyebutkan sapa sing meninggalkan sholat akan diancam masuk neraka sakor menurut ayat niki. Di hadis yang lain juga sama. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Terus Rasulullah, maka barang siapa yang meninggalkannya berarti kekafiran. Wong kafir itu mesti mlebu neraka, Pak.
lek mati dalam keadaan kafir. Lek kafir iman, oke. Terus kafir. Mari ngono, matine iman, klebu iman. Ya, tapi lek kafir iman, kafir iman, kafir. Nah, sing ketiga iman gak diterima. Ya. Oleh karena itu jangan dipakai mainan ya, sifat kekafiran itu. Orang itu kalau sholat enggak, akhirnya enggak sholat. Oke. Terus ono pertanyaan, Ustaz, gimana kalau orang itu meninggal? Apakah wajib disolati? Ulama fikih niku berbeda pendapat. Ono sing tidak boleh disolati, ono sing ngarani boleh disolati karena dia masih Islam. Saiki logika kita, Pak Bung. Logika kita. Lek wong iku lho waktu urip gak gelem salat. Logika kita lho. Ketika dia meninggal, apa jaluk disolati kira-kira? Lah wong waktu urip lho gak gelem salat. Logika kita ya. Lah lek mati, umpama lho ana wong salat terus wonge diuripno maneh, mesti muring-muring, Pak. Mesti muring-muring. Napa kon? Lho aku nyolati awakmu. Wah aku lemah. Salat kok salati. Bisa terjadi seperti itu. Karena dia waktu hidupnya saja tidak mau salat. Dia tetap mati disolati. Kemurahan wong-wong iku. Ya. Kemurahan. Kudune kudu ana undang-undang nek daerah kono. Sapa sing gak salat kalau meninggal tidak boleh disolati kudu ngono. Wong salat kabeh akhire. Ngoten lho. Tapi lek sampean salat yo kena, gak salat yo kena, yo gak salat wong. Nggih, diberi kebebasan seperti itu. Wong gak salat iku ambek sing salat padha kok. Padha wong sehati padha, tegake padha. Ketika tuwek ya padha ulukruke, Pak. Antara si salat ambek sing gak salat. Jadi yang membedakan itu nanti, bukan sekarang. Dan sikap ketika hidup ini yang membedakan. Orang itu kalau sholatnya sungguh-sungguh, Pak Bu, tidak akan tasabuh. Tasabuh itu menyerupai. Oleh orang wong berbuat ngene, melok ngene, berbuat ngene, melok. Dia akan tegak istiqomah. Dia mau berbeda dengan orang lain. Siap berbeda. Pada umumnya begini. Tapi kalau pada umumnya itu bukan syariat agama, ya jangan diikuti, Pak. Kita tidak boleh pada umumnya. Karena undang-undang dalam Al-Quran itu telah memberikan penjelasan kepada kita. Sebagaimana penjelasannya di surat 6 ayat 111. Itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhunn wa inhum illa yakhrusun. Surat 6 ayat 116. Monggo. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. Menuruti ini kenapa? Mengikuti. Kalau kamu melok aja kegiatannya wong-wong ku melok, gak disaring dulu. Kalau masalah ibadah itu kan prinsipnya kan gini loh. Ibadah itu baru dilakukan kalau ada perintah dan kalau ada contoh dari Rasul, itu baru diikuti. Kalau tidak ada perintah, walaupun kebanyakan orang melakukan, jangan ikut. Perintah itu dari Quran, dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau nggak ada perintah, nggak ada contoh dari Rasulullah, ojo melok, walaupun modelnya koyo agama, di framing koyo agama Islam, jangan.
ayat niki menyatakan, lek kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, terus ya Allah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oke. Menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau yang diikuti itu sesuai dengan syariat agama, perintah agama, jumlahnya akeh, monggo diikuti. Ngoten. Lek jumlahnya akeh, tidak ada perintah dari agama, walau jumlahnya akeh. Kini jumlahnya titik, siap untuk berbeda. Jangan takut berbeda. Aku lek gak ngene lah, gak dibenci wong-wong aku. Ono koncone, iku munafik itu namanya. Gak istiqomah namanya. Istiqomah kan tegak lurus. Orang istiqomah itu tegak lurus. Masih ono badai besar tidak akan rubuh, ono banjir tidak akan longsor. Ada angin ribut tidak akan jatuh. Kena panas tidak akan lapuk, kena hujan. Bapak Ibu sekalian, itulah istiqomah. Lah wong istiqomah itu karena keimanan, katanya. Punya prinsip, beribadah itu baru berjalan kalau ada perintah dan ada contoh dari Rasul. Katanya. Kenapa mereka itu menyesatkan kamu dari jalan Allah? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Nah, di sini persangkaan. Karena dilakukan itu sebuah persangkaan. Aku tak ngelakoni ini, nanti akan jadi wujudnya seperti ini. Terus yang kedua, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Berdusta niku mengatasnamakan Allah, tetapi itu bukan dari Allah. Jadi koyok-koyok dikemas koyok perintah Allah, tapi itu bukan perintah Allah. Wonten niku jenenge berdusta. Wong ku lek berdusta iku diterusno terus berdusta ngono sampai saumur hidup berdusta. Lah tak mati, Pak. Wuh, lek mati diantemi malaikat. Diantemi malaikat nyawane. Nggih, diantemi niku ya lara, Pak. Kuwi kaya ayat niki, ndukure niku ana ayat 93 nih. Malaikatnya apa? Allah mengatakan ini. Walau taro idzi zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim. Akhriju anfusakum. Al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Niki lho. Oke, surat 6 ayat 93. Nah, ini. Alangkah dahsyatnya gitu. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang dolim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Nah, ini jenenge dolim. Jadi kalau mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak dari Allah, niku dolim, Bapak. Kalau dipertahankan sampai mati, dolim. Maka terus ya Allah. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, muni ngeten. Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Di sini Pak Bu, diberi siksaan yang sangat menghinakan. Sangat menghinakan. Kenapa kok diberi siksaan sangat menghinakan? Rupa, kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Nah, di sini masalahnya. Kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar itu artinya ini. Kamu berbuat itu mengatasnamakan Allah, tetapi itu bukan dari Allah. Duk framing tok ae mbek Allah. Kok framing koyo perbuatan yang diperintah Allah. Wah, itu zalim itu, Pak. Bahaya menurut ayat ini. Nah, jadi kembali ke sini. Orang itu kalau kafir, Pak, sudah nggak ada lagi alamatnya. Kalau dipertahankan kekafirannya, nerakalah tempatnya. Karena itu sholat itu perlu
perintahkan kepada keluarga. Jangan dibiarkan anak dulinan HP terus ya. Anak cilik ngono iso buka HP ngono koyo bangga. Anakku lho guru TK iso buka HP. Ngono iku sebangga. Padahal iku bahaya bagi anak. Karena enggak selektif. Anak enggak selektif ketika napa? Nggih buka HP. Ya lek kan HP kuno informasi yang buruk-buruk, Pak. Mau HP kalau jenenge Android ya ngono iku, Pak. Kecuali HP jadul. Lah arek-arek mosok gelem gawe HP jadul iku gak gelem. Gak ono gambare. Gak ono gambar. Cilik-cilik iki lho, HP cilik ae. Nak awakmu cilik. Mau dibuat HP-nya. Soalnya gak ono gambare to mriku. Oh lagune gak ono. HP Android ya ono gambare, ono lagune, ono macem-macem, Pak Bu. Nggih. Allah berpesan ya di surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Surat 20 ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nah, niki wa'mur iki perintah, Pak. Perintah fi'il amar. Perintah. Keluargamu perintahkan sholat. Lalu sing sabar kon lek perintah untuk mengerjakan. Sabar niku ya napa nggih? Sholat tepat pada waktunya itu berat tuh, Pak. Berat itu. Krungu Allahu Akbar terus bergegas untuk cari air wudhu. Itu berat itu, Pak. Kecuali wong sing khusyuk. Nggih. Wong sing khusyuk mboten. Sing khusyuk mboten sing salat dilu, gak melek-melek merem mboten niku. Niku ngantuk niku. Nggih. Khusyuk niku definisinya menurut Allah itu di surat 2 ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat 2 ayat 46. Niku nggih definisinya dari Allah itu, Pak. Nggih. Khusyuk ialah ngoten. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan. Nah, siji merasa menemui Tuhannya. Nomor loro, Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. bahwa saya nanti perkara saya kembali kepada Allah semuanya. Sehingga orang itu khusyuk. Dan itu godaan iki akeh lho, Pak. Ketika kita Allahu Akbar, iblis melayu jauh-jauhnya. Mari mendekat mana? Ya, mulai semana. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Eling. Aku malah jang itu ku batin malah kok lali aku. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Arek-arek iku eling tak gak ya. Ihdinas siratal mustaqim wa mulai ya tutup iki rasane. Iku sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngono ku gak krasa sampai tahiyat akhir. Karena itu kita harus kembali terus. Aku iki sedang sholat. Aku ini sedang sholat. Eling mana? Aku ini sedang sholat. Kembalikan kepada Allah. Sampai fil alaminah innaka hamidum majid, sampai donga aku ini sedang sholat. Baru kita sholat salam. Jangan sampai gelambiar. Niku sama dengan lalai atau lupa. Niku setiap orang, Pak. Lah sing ngomong podo. Lah sing dijak omong yo tambah podo ngoten lho, Pak. Anjane iblis niku ngoten modele. Gak peduli sapa ae, Pak Bu. Dibuyarno konsentrasinya kepada Allah. Nggih. Makane ngomong
Allah memberikan ini, memberikan tip Pak. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Niku kon maca. Iki tip ngoten. Saged nirono. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini surat 23 aman buka. Surat 23, surat Al-Mu'minun. Nggih. Ayat 97. Niku. Surat 23. Ya. Ayat 97. Wakul. Bukan wakulnya yang dibaca. Kok kene? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ayat nggih. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Terus wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ayat 98. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Apa? Bukan jaminan. Ini meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada yang lain tidak mungkin. Karena tempat minta perlindungan hanya pada Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada orang itu. Cuma orang itu harus tetap menjaga dirinya supaya tetap dalam perlindungan. Paling tidak lek awake dhewe njaluk perlindungan iku lak njaga sih. Paling jaga. Lho ya aku iki lho njaluk perlindungan kepada Allah dari godaan setan, bisikan setan dan kedatangan setan lagi. Ketika pikiran kita ini dibawa ke sana kemari, loh, aku lho minta perlindungan pada Allah. Minta dijauhkan dari kedatangan setan. Lah kok setan teko maneh? Dadak eling maneh. Lho aku lho minta perlindungan pada Allah. Ngoten lho Pak Bu. Dikembalikan kepada Allah. Paling tidak seperti itu. Karena kita meminta perlindungan. Usaha kita mari minta perlindungan menjaga supaya hati kita tidak dibawa ke sana kemari. Kalau kita bisa menjaga, dijamin. Itu Quran soalnya. Dijamin dilindungi oleh Allah. Cepat nih loh Pak Bu, kembalinya itu cepat. Kembali ke konsentrasi loh cepat. Ngoten lho. Tapi kalau orang itu tidak minta perlindungan, blas bisa ya, biasa ya. Niku sampai mulai bismillahirrahmanirrahim sampai assalamualaikum gak eling salat balas lho Pak. Sing dipikir wake apa maneh ana keluarga sing lara, apa maneh no ngene keluarga no doan kono sing ado kebanjiran. Wis salate gak kusuk blas Pak. Mikir ya apa anakku, ya apa cucuku. Ya apa omahe lah sing kebledosan Semeru barangku ya apa. Wah, salate tambah gak khusyuk sama sekali loh. Padahal itu harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Gunung Semeru meledos urusan gunung. Salat urusan pribadi dengan Allah. Maka ketika kita sholat konsentrasinya kepada Allah, nanti setelah sholat ngurusi anak sing no pinggire gunung Semeru. Ngoten Pak. Tidak boleh dicampur dengan sholat karena ibadah itu tidak boleh diganggu dengan yang lain. Betul? Sakitnya tidak boleh mengganggu ibadah loh Pak. Gak oleh loro untu terus mengganggu ibadah itu gak oleh. Loro untu terus gak sholat duhur gak oleh Pak. Karena urusan sholat urusan kepada Allah, loro untu urusan gigi. Ya apa carane? Ya gigine dhisik dicabut, apa ditambani ngoten. Lek kepengin gak loro gigi ya dicopoti ae gigine. Gak duwe loro gigi Pak Bu, soalnya gigine bersih. Lek gigine bersih ya gak loro. Ngoten. Cuma ompo. Ngoten. Lek gak kepengin apa? Copot ya ditambani gigine. Kok cik loro waktu sholat, jangan terganggu oleh gigi yang sakit.
Motone loro, urusan moto. Ibadat tetap ibadah. Gak oleh motoku loro gak sholat tahajud, gak ono ceritane niku Pak Bu. Gak ono ruksa loro moto gak sholat tahajud, gak ono. Sing oleh ruksa iku sholat dalam perjalanan. Halo. Sing duhur oleh dadi loro. Sing asar oleh dadi loro. Sing isya oleh dadi loro. Sing duhur ambek asar kena dicampur dadi siji. Isya maghrib ambek isya kena dicampur dadi siji waktu. Niku sing ruksa. Sampai wonge lho gak iso mlaku, pokon salat to, Pak Bu. Lah gak iso mlaku. Kenapa gak iso mlaku? Polisi dengkule abuh karo kena asam aurat. Bapak Ibu sekalian. Wah, gak iso mlaku, yo ambek lungguh. Ngoten lho. Lungguh lu gak kuat, yo ambek glendang. Glendang gak kuat. Yo ambek kedip-kedip dong. Wis gak ono terusane, Pak Bu. Kedip-kedip terakhir ten. Wis gak iso kedip yo wis leren dari. Ngoten lho. Nah, itu salah satu di antaranya. Karena itu nih di surat 20 ayat 132 sama terjemahkan. Nih, surat 20 ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nggih, sabar mengerjakan. Niku ora nguraikan sabar ya. Sholat itu perlu sabar ngoten Pak Bu. Terus kami tidak meminta rezeki kepadamu. nggih. Kami minta rezeki Allah itu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nggih, sing kira rezeki ku Allah malah bukan kita, bukan Allah minta rezeki kepadamu. Jadi lek kon gak sabar, lek gak sabar, aku lho gak njaluk, gak butuh awakmu. Sa-Asia Tenggara gak salat blas. Allah gak mudun pangkate, Pak Bu. Ya tetep Allah. Allah Maha Kuasa. Ngoten lho. Umpama sak negara iki, sak negara, sak dunia iki gak ono sing salat blas. Allah gak rugi. Allah tetap Maha Kuasa, Allah tetap Maha Bijaksana, Allah tetap Maha Rahman Rahim. Gak rugi Bapak Allah. Mau gak sholat. Wong sing kira rezeki lo aku terus ya Allah. Lalu Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sing takwa itu kok akibatnya, akibat dari ketakwaan itu dia dapat baik di akhirat. Makanya anakmu, keluargamu ajaran sholat. Sampai nok hadis ngene, lek arek umur 10 tahun gak gelem sholat, kon mecut, Pak Bu. Dipecut, terus dipecut. Dicambuk. Tapi dicambuk dengan alat yang tidak mematikan. Jangan dicambuk dengan beton laser. Amblas arek iku engko. Dicambuk ambek wite pete cilik pucuke. Nek gak gelem sholat. Saya masih ingat guru saya Pak Bu, di pondok dulu itu putrane niku gak sholat asar. Dauber mlewahyu arek cilik arek cilik diuber yang kesit Pak Bu. Lah bapake ku lemu kewedhe mlewahyu. Lek nek ngene dusun ngene pager pete iku lak ngene ya, apa jenenge? Nggih, rajek pete iku lho. Iku lak kerep ngono. Nah, arek iku liwat kono, beleng nang kebone wong. Ditututi mbek bapake. Lah kecepet bapake. Pas kencenge kecepet, pete kering. Napa? Pete mati. Pukle, duak mlebu nang perutnya, Pak. Beres tembus ini. Subhanallah. Meninggal di atas peti itu. Anaknya melewayu. Itu saking kepingine bapake iku anake iku kepingin sholat. Lah bapake wis sholat, dijak sholat gak gelem, diuber mari sholat. Tapi berujung kematian.
Allah nanti yang menilai, Bapak. Niatnya kan baik ya. Tapi kasihannya itu loh, peti ini ku cuklek lincip ini beres lembus begini. Ya sudah, wongin lemu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, perintah sholat untuk keluarga misalnya dikisahkan di surat 31. Surat apa? Luqman. Ya, Luqman itu kepada putra putrine ngeten. Ya bunayya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Surat 31 ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Niki contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita dari perbuatannya. Salah seorang namanya sinten? Luqman. Ngoten lho, Bapak. Dicontohkan ini loh perintah yang baik, dicontohkan liwat Rasulullah kepada kita. Siji, ngerjakan sholat. Nomor loro, ajak wong-wong berbuat baik. Nomor telu, cegahlah kemungkaran di daerahmu itu. Cuma nak, kau nek mengerjakan sholat dengan baik, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, ono resikone. Nanti loh, ayat ini disebutkan. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, resikonya Pak, nah nanti kamu akan terkena sesuatu karena kamu mencegah kemungkaran. Wong kula mencegah kemungkaran terus dibenci wong, Pak. Terus dimusuhi. Ya, diuber-uber. Ya, kadang sampai dipateni barang. Risiko itu. Rasulullah itu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Dikepung oleh remaja gagah-gagah 100 omah sak mumete omah. Ngoten lho. Orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti bukan mengambil hak mereka, bunuh, Pak. Dibunuh, dianiaya oleh orang-orang yang tidak setuju dengan perbuatan yang mungkar. Nah, risikonya ya, nek berbuat baik, ngajak kebaikan, terus mencegah kemungkaran, ono risiko. Sing sabar, kon. Sabar niku mboten berarti ngene, menengo wis aja. Mboten ngoten. Terus berjalanlah kamu mengajak kebaikan, berjalanlah kamu terus mencegah kemungkaran. Itu sabar namanya. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Soalnya kamu akan tertimpa oleh sesuatu dari mereka. Makanya di akhir ayat niki omongane Luqman terhadap putranya itu menyatakan ngeten. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Itu sudah hukum alam, nak. Sudah hukum alam. Resikonya wong berbuat baik, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran itu seperti itu. Pak Bu, lek kepingin dadi pohon yang tinggi, resikonya kena angin. Tapi kalau gak kepingin kena angin, ya jadi rumput aja gak apa-apa. Cuma didek-idek wong. Ngerti saya? Nggih, gak enak kan? Kalau jadi pohon yang tinggi, walaupun ada angin yang menerpa, kalau kita istiqomah tidak akan jatuh, Bapak-Bapak sekalian. Intan surullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong orang itu. Menolong itu ya tidak harus gak mati, Pak Bu. Betul. Allah menolong orang itu tidak harus orangnya gak mati. Ya ono sing ditolong gak mati, tapi ono sing ditolong ku mati. Tapi ketika dia mati memperjuangkan agama Allah, nilainya syahid, itu pertolongan. Jangan dikira, wong mati, mampus lu. Wes tidak ada perjuangan lagi. Bukan. Mati 1 tumbuh 1000 kalau itu niat ada perjuangan.
Orang yang mati karena dibunuh terus cures. Bagaimana Nabi Yahya diketok gulune ambek Herodus. Bagaimana Nabi Bapak Yahya, Nabi Zakaria digergaji pedot awake. Lak boleh elek nilainya. Padahal kelahiran Nabi Yahya niku selamat waktu dilahirkan, selamat pada waktu mati, selamat waktu dibangkitkan. Sing tengah selamat pada waktu mati. Diketok gulune. Menurut kita selamat apa enggak? Nah, menurut kita enggak selamat. Allah menyatakan selamat pada waktu mati. Karena besok akan dibangkitkan oleh Allah. Nabi Yahya juga pedot gulune, tapi urip Pak Bu. Hidup. Orang kepingin saja seperti itu, tapi wis gak ono perjuangan, wis no akhirat. Ngono kadang-kadang awake sampean ya apa? Pengen kok mati sin diridhoi Allah. Kepingin mati syahid. Sangat kepingin. Ini ada perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Terus bagaimana? Nanti kamu hitungannya mati. Loh, kok mati? Akhirnya gak gelem berangkat. Lah kapan mati syahidnya? Mati syahid itu mati ya. Kalau gak kepingin mati, ya kasih toh syahid. Waktu perang ngombe banyu 3 gelas, ditumbak laka-laka, dipedil mingsil, ya. Bapak Ibu sekalian, digepuk gak apa-apa, nun sewu, dibacok menter. Ada nggak ilmu seperti itu? Ada. Lah lek model ngono ya gak mati-mati wong. Kapan mati syahidnya? Ngoten lho. Ya gak buyar-buyar. Rasulullah itu Pak Bu, digelundungi waktu tuh kok ngene ndukur Gunung Uhud. Kena giginya ini, perwon. Rompal giginya, Pak. Rompal itu pedot tuh, Pak. Gigi niku lek sampai pedot niku loro. Nek gak percaya, sampe nantem kanca sampean, gigine sampai rompal. Ya. Utawa awak iku mau ngantem wong sing sampai gigine rompal. Rasane niku loro. Rasulullah sampai pingsan. Rasul iku lho. Dikei watu lho rompal. Lah awake dhewe dudu rasul, Pak. Dibacok tumbak laka-laka. Lah kapan mati syahidnya? Nah, karena itu sholat itu dijadikan sebuah pertolongan dan sabar. Allah berfirman di surat 2 ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Niki. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi lek minta pertolongan kepada Allah niku bukan mbek salat ngeten Pak Bu. Aku tak salat ben ditulung Allah, mboten ngoten. Mintalah kamu pertolongan pada Allah. Ya pertolongan apa? Pertolongan rizki, pertolongan pingin anak, pertolongan apa Pak Bu? Yang diminta. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah, ojo lali ambek sing sabar. Sabar iku ya ambek salat. Salat 5 waktu niku tepat pada waktunya, sesuai dengan syariatnya, terus sampai pertolongan Allah datang. Ngoten lho Pak Bu. Bukan aku tak salat ngene ben ditolong Allah ngene, mboten. Aku tak salat duha ben rezekiku akeh, mboten. Aku tak salat tahajud ben anakku belajar lancar, mboten. Ndak boleh. Ndak boleh. Kalau itu dilakukan sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah. Cuma di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Itu diterangkan oleh Allah di surat 11 ayat 15 ayat 16. Gak usah diwocok. Nah, Bapak Ibu sekalian, dianalisa. Faktor yang dapat membuat kita sabar adalah pertama, memahami nilai. Yang kedua, memahami esensi sabar itu sendiri. Apa isinya sabar itu? Alam semesta ini tegak di atas fondasi kesabaran.
Jika kita cermati, kita akan mendapatkan bahwa jagat raya ini terdiri atas dasar tahapan. Misalnya, matahari itu tidak muncul secara mendadak Pak Bu di atas bumi. Ia terbit dari meninggi secara perlahan sehingga sinarnya semakin terang. Jadi itu kok kono enggak langsung jling mboten. Perlahan, sret. Iki sabar Pak Bu. Iya. Sampai tengah ini. Sampai sore baru esok mana. Lalu ini membutuhkan kesabaran. Benih saja Pak Bu tidak akan besar tiba-tiba, butuh kesabaran dan merawatnya. Contoh, benih itu gak langsung terus dadi gede ngono Pak Bu. Umpamane kacang ngono ya. Iku metu cambah dhisik, cilik, gede, terus dadi kacang kaya ngene iki. Nggih. Ditandur dhisik ditekek tanah. Nah, sedina rong dina kena adem metu. 3 dina, 4 dina wis ganep saulan mulai berkembang. Ya. Ini butuh napa? Kesabaran. Gak iso langsung ditanam terus iku lek nang surga Pak Bu, ditanam saiki iku nang surga. Ada hadis yang menyatakan orang surga itu ada yang minta kepada Allah kepingin bertani. Ditanya oleh Allah dalam hadis qudsi, apakah tidakkah kamu mendapatkan sesuatu yang kamu minta? Iya ya Allah, tapi saya kepingin bertani. Dicoba oleh Allah ke tani. Begitu nanam langsung langsung begitu Pak Bu. Jadi itu keadaan di surga. Loh Pak Bu, tambah gede. Begitu caranya Allah membuat dunia ini bertahap. Bertahap. Contoh lagi, ini kalau kita melihat pertumbuhan semacam ini, sama ya, ini loh, bentar ini butuh merawatkan. Iki gak loro gede ini mboten lho. Asale ini kok mau, iya, gak loro dadi sakmene ini mboten. Asale cilik Pak Bu, iki sudah sekian ratus tahun terus dadi pohon sakmene, dadi pohon maneh sakmene Pak. Nggih, dadi maneh pohon sekian. Ini butuh merawat, itu kesabaran sampai ada pohon sama model seperti ini Pak Bu. Ya, Masya Allah, begini ini butuh perawatan. Begitu juga tumbuhnya anak. Panjenengan dulu gak langsung gede ini terus budal nang albasit kan mboten Pak Bu. Nggih asale cilik digendong, ya begitulah asalnya. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. 6 masa Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampai ada hadis menyatakan sak masa itu sebenarnya 1 hari. Itu dihitung dalam sebuah ayat itu disebutkan ini. Yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. 1 hari sak masa ini butuh waktu 1000 tahun. Suwi Pak Bu 1000 tahun. Alek 6 masa. Pinten? Wah ya suwi Pak. Ya, sama dengan ini. Fi sittatin ayyam summastawa alal arsy. Allah menjadikan langit dan bumi ini keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Surat apa? Surat As-Sajdah ayat 4 dan surat 7 ayat 54. Bapak Ibu sekalian, karena itu sholat itu membutuhkan sebuah kesabaran. Lalu bagaimana ayat yang kita baca? Nah, setelah suruh melakukan sholat, wa'atus zakata, suruh mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu seperti apa? Terus bagaimana orang kalau tidak berzakat? Lek duwe sapi gak dizakati, duwe wedhus gak dizakati, duwe harta yang lain tidak dizakati. Ukuran zakat seperti apa?
Mboten saged diterangno sakniki ya. Wong niku mun setengah 8. Nggih. Insyaallah pada waktu dan gelombang yang sama. Nggih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Bertemu yang akan datang insyaallah berkenaan dengan zakat. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.